hari ini kita karena udah masuk bulan Ramadan ya. Kita hari ini mau bahas bagaimana tetap produktif di bulan Ramadan. Dan di sini kita udah ada beberapa speaker yang kayaknya ini mau puasa nggak puasa pada produktif nih ya. Ada ada Kak Irma, halo Kak Irma. Halo, halo semuanya, teman-teman. Gimana kabar? Alhamdulillah agak greges-greges. Nih udah mulai puasa apa besok nih baru puasa? Aku besok ikut pemerintah ya, Besok ya. Oke, sip biar sip. biasa Jadi lagi. mungkin kenalan dulu Oh, kali iya. ya. Jadi Kak Irma sekarang sibuk apa Kak? Sekarang aku sibuk apa ya? Pasti ini ada room aku yang reguler di Clubhouse Oh, setiap hari Senin sampai hari Kamis, room menulis. ya. Itu jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Hmm, Itu yang pasti itu kan jadwal jadwal regulernya. Kemudian aku juga masih menulis pribadi, masih hmm, posting di Instagram juga, mikirin flow kontennya. ya. Kemudian aku juga belajar juga, masih bener-bener. Kenapa aku bilang aku belajar? Karena aku memang benar-benar mendedikasikan waktu untuk membaca, untuk mengkonsumsi konten-konten yang aku ingin pelajari lebih mendalam gitu kan, dan Hmm, belajar dari mentornya langsung gitu-gitu. ya. Nah, Kemudian ya sisanya aku menjalani aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Karena semenjak pandemik aku nggak terima eh, asisten rumah tangga, jadi aku mengurus semuanya sendiri gitu. oke oke. Tadeh plus main-main lah dikit-dikit supaya balance ya hidupnya. Iya betul. Yang penting work life balance ya. Betul. Antara yang serius dengan yang fun itu harus dibalance biar nggak stres. Oke. Nih di sini juga ada Debbie yang bakal bantu hosting ya. Deb. Terus ada sebelum ke Debbie gue ke Kananda dulu Kak. Halo Kak. Kananda. Halo, Halo Kak. Sibuk apa nih sekarang Kak? sekarang sibuk nyelesain gambarnya growth space. Oh udah mulai ini ya. Udah mulai bikin-bikin. Oh iya sih. Sudah tanggal 6 ya. Hmm. Nggak. Kalau yang Jadi kerjaan kalau ya lagi hmm, kalau di kerjaan sih lagi sibuk ini bikin promonya yang buat bulan Ramadan. gimana tuh? Oh itu ya. Kananda ada ini kan skincare kan ya buat Mm-mm. skincare. Mm-mm. Nah, kalau Ya. di dunia estetik itu kan biasanya kalau bulan-bulan Ramadan gini lagi naik-naiknya tuh. Jadi ya lagi sibuk ngurusin itu sih. Oke oke. Ya. Tadi kalau sempat mention itu ya tadi gue nyesain gambar growth space kalau teman-teman agak roaming gitu. Kita jadi ada Discord di Kelurahan Sukamaju, Discord growth space. Hmm, tunggu gue ambil kasih ini ya linknya deh. Jadi kita ada bisa ngumpul-ngumpul di situ jadi support system gitu. Dan ada salah satu event kita adalah event menggambar. Jadi Kak Nanda lagi tadi lagi gambar tuh. Sebentar, sebentar. Tulis dulu Kelurahan Sukamaju. Oke, thank you Kak Nanda buat udah Iya. sering-sering udah perkenalan sorry. Sip. Nah, terus kita lanjut ke ada Hana di sini. Halo Hana. Halo, selamat malam. Nah, Hana agak kecil Oh, soalnya Hana. kecil ya? Gimana kalau Nah, sekarang? nah ini udah oke. Dah. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Sekarang sibuk apa Hana? Kayak gue nggak tahu aja ya. Oke, halo semuanya yang sudah bergabung di clubhouse-nya Growth Space. Kenalin nama gue Hana. Hmm, Gue juga seorang content writer di Jedi. Jadi ya. sebenarnya gue, Devon, dan Debbie itu partneran kerja gitu, partner Hmm. kerja.
Sibuknya apa sekarang? Sekarang sibuknya tentu aja kerja gitu ya. Dan di tahun ini gue dapat tanggung jawab baru, yaitu gue mendapat peran baru sebagai seorang ibu gitu, karena gue di Januari kemarin baru melahirkan gitu. Dan sekarang maternity leave-nya sudah selesai, jadi udah balik kerja. Jadi sibuknya adalah ngurus anak sama kerja gitu. Oke. Thank you Hana. Oh iya, gue pengen nanya jadinya. Kalau lagi berarti kan baru melahirkan dan masih menyusui gitu ya. Berarti tahun ini nggak puasa apa gimana ya? Gue nggak gitu ngerti nih. Iya. Nah, ini sih, ini tantangan juga nih buat gue. Jadi, kan ada yang bilang kayak ibu menyusui itu emang sebenarnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu ya. Cuman gue pengen mencoba untuk berpuasa dulu gitu. Tapi nanti along the way ngeliat sih progresnya gimana. Kalau emang sekiranya tidak memungkinkan, jadi ya mungkin gue tidak berpuasa gitu. Oke. Menarik nih. Jadi ada perspektif juga dari ibu yang menyusui ini. Oke, nanti kita balik lagi ke Hana. Ini gue sapa dulu Kak Hasna. Halo Kak Hasna. Halo Devon dan teman-teman. Halo Kak, lagi sibuk apa nih Kak? Waduh, lagi sibuk apa ya? Sekarang lagi di atas kasur ya. Tapi kalau sehari-hari biasanya sekarang aku sibuk sebagai content creator, terus tim sosmed spesialis sama community management juga di satu platform self development juga lah ya, kayak gitu Devon. Oke. Berarti ini pas banget nih karena berarti udah sering lah dengan self development, dengan productivity gini sesuai dengan temanya. Oke. Thank you Kak Hasna juga udah join di sini. Nah, karena udah ada beberapa speaker kita yang oke banget gitu ya. Gue sih langsung nanya aja nih. Tadi udah sempat di mention nih tadi waktu ngomong sama Kak Irma gitu tentang work life balance gitu. Sebetulnya ketika lagi puasa itu ada perubahan nggak sih di kerja kita gitu? Apakah misalkan lagi puasa biasanya jadi lebih lemas, jadi gampang ngantuk kah ketika lagi kerja? Atau sebetulnya ya sama-sama aja ya biasanya. Oke, itu dulu kali ya pertanyaan pertamanya gitu. Jadi teman-teman ya buat teman-teman yang di sini gitu. Ada yang menjawab dulu, Kak Irma dulu deh yang tadi pertama udah sempat disinggung tentang work life balance. Iya, thank you Kak Devon. Ya. Kalau perubahan pasti ada. Tapi buat aku yang paling signifikan itu ada dua sih sebenarnya. Dalam hal waktu, khususnya waktu biologis, dan dalam hal kebutuhan nafsu. Nafsu dalam artian gini. Aku itu peminum kopi gitu. Dan salah satu hal yang berat buat aku dalam hal berpuasa adalah aku tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk aku minum kopi gitu. Itu satu hal yang berat, mungkin buat orang itu cemen ya, tapi aku itu penting banget gitu karena itu mempengaruhi kewarasan aku secara batiniah dan juga secara lahiriah gitu kan. Jadi kan karena puasa di siang hari, aku nggak bisa minum kopi malam hari karena ntar aku jadi nggak bisa tidur gitu kan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya memang bulan puasa aku jadi nggak minum kopi. Jadi kayak itu adalah salah satu pelajaran yang besar buat aku setiap memasuki bulan puasa. Dalam hal waktu tentu saja karena aku harus bangun lebih panjang untuk nyiapin sahur gitu kan. Terus untuk kemudian mencoba untuk setelah imsak itu nggak tidur lagi gitu ya, kadang bisa kadang enggak gitu, tergantung rencana hari itu gimana, bisa diatur-atur gitu, bisa sefleksibel apa gitu. Jadi yang kalau tanya perubahan itu sih dua yang terdengar gampang tapi itu cukup menantang untuk dijalani gitu karena kita kan apalagi hari-hari pertama nih, minggu pertama, wah itu berat banget sih karena kita kebiasaan tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu kan, kebiasaannya dapat asupan kafein terus langsung jadi nggak ada kafein, nah itu tuh berat
sahur, atau entah sahurnya yang akan aku geser ke sebelum tidur malah Oke. sepertinya akan gitu. Karena kalau dulu-dulu itu aku bisa misalnya malamnya aku nggak tidur sampai sahur gitu, siangnya aku bisa tidur. Nah, karena sekarang aku pegang klinik kan, sedangkan klinik kan aktivitasnya di siang hari. Jadi kan siangnya aku nggak bisa tidur nih. Ya. Jadi sepertinya sih gimana ya, gue sendiri juga bingung sih. Cuman kayaknya kalau untuk siangnya aku ngerasa bakal bisa lebih produktif karena kita nggak butuh istirahat buat makan ya. Jadi kerjanya itu nggak kepotong-potong. Itu positifnya sih. Cuman kalau untuk istirahatnya ini yang aku juga lagi galau. Ya gara-gara kopi juga sih sebenarnya. Ini iya Hah? gimana ya? Gimana ya? Kayaknya kopi nih yang ini ya, jadi yang harus dibuat, justru kopinya yang harus menyesuaikan ini ya. Makanya nih, kalau nggak minum kopi aku takut teler ntar. Mungkin ini deh, teman-teman yang lain ada yang ini nggak? Ada yang bisa kasih saran nggak masalah yang udah terlanjur terbiasa minum kopi buat booster selama bekerja nih? Oke. Coba kita tanya teman-teman yang di sini yang udah ada di sini ya. Coba ke Kak Hasna dulu deh. Kak Hasna gimana nih? Apakah kopi juga nih, peminum kopi juga atau gimana nih, Kak? Oke, sebenarnya kalau aku sih enjoy coffee gitu, Devon. Cuman bukan Ya. yang nggak seedik Kahannya sama Kananda kali ya kayak gitu. Cuman kayak kalau ngantuk banget biasanya coffee is solving the problems lah kayak gitu. Cuman mungkin kalau jadi tantangan sih mungkin nggak terlalu ya. Ngantuknya dikit kali ya Devon ya. Cuman kalau jam kerjanya nggak fleksibel, kalau yang aku pernah baca sih mungkin bisa kayak Kak Nanda saranin gitu tadi ya, minum kopinya malam kayak gitu, atau emang perbanyak air putih sih, maybe it will help gitu sih. Cuman kalau tantangan buat aku mungkin lebih ke nyesuaiin pola tidur ya tadi ya. Ada yang mention juga Nanda ya kayaknya tadi yang pola tidur, karena kita harus bangun lebih pagi, tidurnya disesuaikan lagi, harus lebih cepat gitu kan, biar bangun pagi gitu sih. Jadi Ya. pun keluar ke tantangannya. Oke. Biasa kalau Kak Hasna ini itu ya, kerja fleksibel berarti ya? Kerjanya sebenarnya kalau di tempat aku fokusnya kan ke deliverable ya. Jadi kayak tiap hari ngupdate udah ngapain kayak gitu. Jadi nggak terpantau jam kerja juga karena emang masih WFH juga kan. Ya. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi menyesuaikan lah, yang penting tadi deliverable gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih sebetulnya nggak gitu terlalu banyak perubahan ya selama puasa gitu ya, harusnya. Perubahan banget sih kayaknya, kayaknya belum terlalu ya. Maksudnya kayak aku belum terlalu kebayang sih. Soalnya aku baru aja pindah kantor kan Devon. Jadi kayak di kantor yang ini gimana nih buat bulan puasanya kayak gitu. Jadi tapi kayaknya bakal lebih bisa disesuaikan juga kali ya. Gitu deh. Oke. Thank you Kak Hasna. Nah, sekarang coba kita ke Hana dulu nih. Hana kayaknya yang tahun ini banyak perubahan nih. Gimana nih? Kalau mungkin kalau dulu kalian, Han, sebelum misalnya punya anak gini, perubahannya gimana kalau dari kerjanya gitu loh? Apakah banyak perubahan atau enggak? Oke. Jadi kalau gue itu untuk puasa sendiri gitu ya, mungkin kalau dibandingin sama teman-teman yang lain yang udah sharing tadi, gue tuh yang menurut gue challenge-nya tuh nggak terlalu besar gitu, karena
karena kan gue apa ya, puasa itu gue lakukan gak cuman di bulan Ramadan, tapi gue juga puasa di bulan lain gitu. Oh, oke. Ya either gue buat apa ya, ibaratnya buat bayar puasa gue yang batal di bulan Ramadan gitu kan, atau ya ada misalnya puasa-puasa sunnah gitu. Jadi apa ya, kan kalau bulan Ramadan itu suasananya beda gitu ya sama kita puasa di luar bulan Ramadan, dan gue tuh selalu ngerasa kayak nggak terlalu challenging sih buat gue. Cuman yang challengingnya mungkin kalau di bulan Ramadan itu adalah ibadahnya gitu kan, ibadahnya nambah tuh. Jadi kan tiap malam walaupun sifatnya itu tidak wajib gitu ya, tapi kan dianjurkan untuk sholat taraweh gitu. Nah gue tuh selalu kepengen ya sholat taraweh gitu kan. Itu juga kan challenge-nya ya. Kita tuh udah kerja gitu kan, kerja dari pagi sampai sore gitu kan, sampai maghrib gitu kan, ada yang sampai maghrib, terus pulang ke rumah gitu, pengen ibadah gitu kan, walaupun sebenarnya ibadah itu bisa dilakukan sepanjang malam gitu sampai waktu sahur gitu kan, dan nggak harus ke masjid juga gitu. Cuman kan kita banyak dari kita yang pengennya, gue pengen ke masjid gitu karena ini pahalanya gede banget bulan Ramadan gitu. Jadi kayak di situ sih mungkin challengingnya di situ. Jadi energinya energi yang apa ya, harus membagi energi antara aktivitas rutinitas kita gitu ya dengan keinginan kita yang menambah ibadah. Kalau gue challengingnya di situ gitu. Kalau gue gitu sih. Nah tapi kalau untuk apa namanya, tidur harus tidur lebih cepat apa segala macam, kalau gue tuh emang anaknya dari dulu ya bukan tipe tidur malam. Jadi gue tuh kalau tidur jam 9 malam gitu kan ya. Kalau sekarang gue tuh kemakan cerita orang-orang atau omongan orang-orang yang bilang kayak, lu tidur jam 9 malam kayak anak kecil loh gitu kan. Jadi gue kayak ya udah biar gue nggak dikira anak kecil, gue tidur jam 10 deh gitu kan. Jadi gue tidur jam 10 malam, terus abis itu ya gue bangun. Nah gue tuh bangun sahur, gue tim mepet gitu loh, kayak sahur misalnya gini, subuh itu jam misalnya 4:30 ya, katakanlah jam 4:30 pagi, gue tuh bangun sahur jam 4. Jadi kayak gue cuma butuh 30 menit untuk makan gitu. Dan kalau gue kan sekarang berkeluarga dan gue tinggal emang di rumah tuh sama suami doang gitu kan ya, berdua doang gitu. Jadi kan semua makanan apa yang gue yang siapin apa segala macam, gue nggak ada mbak di rumah gitu kan, nggak ada ART yang bantuin gue. Jadi itu gue caranya adalah gue itu masak pas mau buka puasa. Jadi jam kerja gue kan gue WFH, kita WFH ya phone-nya. Jam kerjanya itu gue gitu kayak jam 8 lah gue mulai kerja gitu, misalnya gue selesai jam 5 gitu, atau misalnya gue selesai 4:30 gitu. Dan kadang gue tuh orangnya apa namanya, bukan jam kerja yang gue perhatiin, tapi seberapa banyak kerjaan yang bisa gue selesaikan gitu. Jadi misalnya nih hari ini gue mengerjain ABCD, biasanya gue ngelis dulu nih hari ini gue mengerjain ABCD gitu ya. Terus kayak berapa lama nih waktu yang gue butuhin untuk nyelesain si ABCD gitu. Kalau misalnya si ABCD ini ternyata selesai sebelum jam 4:30, jam 4 katakanlah gue udah selesai, jam 4 itu gue masak gitu. Tapi misalnya nih in case ternyata si ABCD ini nggak kelar, ya udah gue nggak mau ngoyo juga gitu loh. Kayak ya udah toh gue main skala prioritas aja. Gue selalu main skala prioritas, mana kerjaan yang memang harus gue selesaiin duluan, deadline-nya udah mepet gitu ya, mana yang kayak ini masih bisa nunggu nih, kalau gue kerjaan besok gue selesaiin besok, masih ada waktu gitu. Jadi gue juga main skala prioritas kayak gitu sih dalam bekerja. Terus jadinya once ketika to-do list gue hari itu tidak tercapai gitu ya, jadi gue ya udah gitu, jam 4 gue harus masak gitu, karena gue emang butuh 2 jam buat masak gitu kan. Jadi ya udah gue butuh 2 jam buat masak, plus gue mandi gitu loh. Karena kan bisa habis masak tuh keringetan, bau gitu ya. Jadi gue butuh waktu buat mandi. Jadi dari 4 itu ya udah gue masak, dan gue pastikan gue harus memasak makanan yang bisa dimakan sampai sahur. Jadi gue sahur tuh cuma ngangetin gitu. Jadi
nggak ada ini deh. Terus in case misalnya gue males masak, gue tuh selalu nyetok rendang coy. Oh, Jadi bulan puasa nih, makanya kalau lo lihat kan ibu-ibu Hah? pada apa namanya borong daging itu kan biasanya ya itu salah satu triknya ibu-ibu ya. Lo bikin rendang gitu kan, kayak tinggal panasin. Yang penting lo jangan lupa panasin sama taruh kulkas deh. Tuh rendang bisa awet gitu lah ya, sampai seminggu 2 minggu gitu ya. Nah kayak gitu. Terus atau lo simpan makanan-makanan yang kayak cepet aja gitu loh, kayak abon misalnya. Udah in case lo wanjir gue bangun misalnya 15 menit lagi subuh gitu, kayak udah nasi abon, nasi telur ceplok gitu loh, kayak gitu makan gampang banget gitu. Nah itu sih, jadi gue tuh selalu nyiapin hal-hal yang kayak gitu, jadi in case gue nggak bisa masak nih, gue udah ada backup plan gitu, ini gitu, kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu, jadi gue emang pasti jadwal gue berubah gitu, dan gue itu tadi ya, gue pengen juga tetap bisa ibadah gitu, sholat tarawehnya gue pengen kalau bisa tuh gue sholat raweh lah banyak lah gitu kan, gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue itu yang gue lakukan. Jadi keinginan gue untuk bisa menambah ibadah, dan apa yang bisa dilakukan untuk itu kayak gitu sih. Jadi tetap bisa aktif sama bulan Ramadan. Nah, maksudnya gue tuh ada anak kecil nih. Nah, gue nggak tahu dah nanti. Sungguh terplanning ya kalau dilihat. Nah, kalau untuk yang gitu takut ya. ini, Gue tuh better. Gimana tuh? Itu jadi kayak orangnya kayak jual segini gue ngapain gitu. Aku tuh gue kayak lemput gitu, maksud apa tuh gitu. Karena udah biasa kali ya, kebiasaan. Ya, kalau yang tahun ini udah ada planningnya belum? Karena kan Pak punya kan bulan April ini untuk itu kan bayi gitu. Ya. Tapi sih alhamdulillahnya dia udah mulai kalau Sabtuin malam itu kamu nanti rekaman pampersnya, terus minum susu, tidur gitu. Itu tuh yang nggak bisa tidur nih malam-malam, untungnya kayak gitu phone, cuman memang kadang bangunnya dia itu yang kita nggak bisa sih gitu kan, kayak kadang jam 2 pagi dia bangun, kadang jam 3:30 ya, kadang gitu. Cuman ya mungkin menurut gue banyak plus sahur gitu, jadi mungkin ya karena gue ngangkat dia bangun jam 3 sekali sahur gitu kan. Jadi kalau dekat-dekat itu gitu kan dia mengambil sahur gitu kan, ntar istirahat sholat subuh gitu. Itu yang pikiran gue sekarang ya, cuman lihat nanti deh apakah itu akan works. Jadi udah bisa ajak kerja sama ya. Dari anak. Nice. Thank you Hana udah sharing juga. Karena kan juga udah berkeluarga nih ya Kak. Kalau membagi waktunya gimana ya? Apakah dengan udah dengan bisnis kan gitu, apakah harus nyiapin kayak Hana tadi nyiapin makanan berbuka juga? Juga gara Hanapi cerita-cerita terus aku baru nyadar aku tuh udah puasa udah, jadi aku puasa gitu, karena yang selama ini kan aku habis hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui kayak gitu, jadi udah lama aku nggak ikut puasa. Ya makanya kok jadi kayak beda banget
ya tahun ini ya, karena aku mulai lagi sekian lamanya sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya putih gitu ya sudah kelar, paling aku kayak mas-manasin aja aku makan yang kali panas itu doang. Terus buka puasa di rumahku kebetulan ada ART, aku serahkan masalah domestik per buka puasaan itu ke mereka karena aku sambil kerja, jadi kayak tuh masih kalau misalnya aku ngurusin masalah makanan juga gitu, jadi aku minta ganti aja. Kalau anak-anak satu anak jadi ya aja yang dibangun ya urusin puasanya, yang masih kecil-kecil itu pakai hari saya nggak terlalu ngefek gitu. Udah ini ya, kuat. Iya, yang anak memang dia. Oke, thank you Kak Nanda buat. Oke, nah teman-teman kalau ada yang mau nanya juga nih boleh ya, tinggal resen ntar dinaikin. Dan serunya karena ini ada beberapa di speaker-speaker kita ini punya job yang berbeda-beda, jadi bisa mungkin mau lihat dari perspektif apa bisnis kah atau dari kerjaan yang sosial media kah atau nulis kah, jadi seru banget bisa dapat perspektif yang berbeda gitu. Nah kalau tadi udah kita ngomongin tantangannya gitu, kalau dari teman-teman di sini gimana biar tetap produktif, bagaimana cara itu melawan tantangannya, mengakali tantangannya biar biar masih bisa kerja walaupun puasa. Kayak tadi misalnya teman-teman yang masalah kopi, apakah kopinya diganti dengan apa gitu, minum air putih lah gitu di saat sahur gitu, atau gimana gimana gitu. Mungkin teman-teman di sini ada trik-triknya nggak gitu? Mungkin balik lagi dari Kak Irma nih. Iya, iya itu masalah kopi memang salah satu masalah yang bisa buat ngakalin adalah aku kencengin dehidrasi sih, bener. Jadi aku aku usahakan minimal 2 liter sehari, minimal banget. Selama waktu ini ya, dari berbuka sampai kemudian berpuasa lagi, itu aku kencengin di air gitu. Karena aku melihat sih perubahannya di tahun-tahun kemarin gitu, walaupun kalau dengan kafein itu emang rasanya kan nendang banget kan, langsung wah seger gitu, atau ya ada perasaan hati yang senang lah, dan secara biologis juga itu kan tendangannya kafein lumayan gitu kalau cocok sama metabolismenya kita. Tapi ternyata juga bisa diakalin dengan kalau hidrasinya cukup, masih bisa nggak berasa hilang banget tendangan itu. Ngantuk sih udah pasti ada gitu. Nah, kita nggak ada pasokan kalori kan selama seharian, tapi aktivitas hampir tidak berubah gitu. Ya, tapi dengan hidrasi yang cukup itu buat aku lumayan membantu gitu, nggak parah-parah banget. Terus sama ini waktu nap time-nya itu sih lebih ya alhamdulillah kan, karena aku bukan kerja kantoran yang terikat sama waktu gitu ya. Aku bisa mainin waktu itu. Aku bisa mainin waktu napping. Aku bisa lebih fleksibel sih dalam hal beristirahat, itu bisa fleksibel. Jadi aku nggak perlu memaksakan aku harus kerjain ini gitu. Itu jadi kalau strateginya aku kan salah satunya adalah mengidentifikasi yang namanya the non-negotiables sama negotiables gitu.
Nah, dalam hal aku untuk beberapa hal istirahat misalnya itu aku masuk ke bagian yang negotiable. Aku bisa tiba kalau hari ini ada geser ke sana, bisa ke sini, atau aku bisa ambilnya pergi gitu. Ya, ada yang mungkin bisa aku bawa dan aku kerjakan di sana gitu. Misalnya ini nggak tinggal gitu, ya harus. Jadi aku masih bisa fleksibel di bagian itu gitu. Tapi Hmm. memang udah ya prioritas itu satu peran yang mempengaruhi supaya aku bisa tetap produktif walaupun Ya. keadaan tubuhnya. Jadi Hmm. aku benar-benar harus mengidentifikasi kembali, mengevaluasi kembali namanya negotiable sama negotiable. Kalau sih udah pasti di situ. Mungkin aku bedanya sama tadi Kak siapa ya, Kak Hana kalau nggak salah ya, kan harus gitu waktunya harus gitu. Mungkin kebalikannya aku nggak bisa yang terlalu kayak gitu aku nggak bisa terlalu terstruktur jam berapa karena kalau dengan kayak gitu aku malah justru stres sendiri gitu karena aku ngerasa kayak habisnya apa lagi kayak dikejar-kejar apa gitu kan. Jadi aku ngakalinnya adalah bikin skala prioritas itu apa yang nggak bisa digeser dan apa yang bisa digeser. Nah, yang bisa digeser-geser ini yang aku gerak-gerakin. Yang nggak bisa digeser ya udah tetap aja di situ gitu. So I work on the flexibility di bagian yang negotiables-nya itu sih. Oke. Nah tadi, Iya. ya, saya hilang sebentar. Tadi kan Kak Irma itu ada sempat napping, gue pun juga sedang napping gitu. Kalau kadang biasa misalnya kayak gitu itu setengah jam gitu tidur terus bangun lagi pasang alarm terus bangun lagi biasa sih sebelum alarmnya bunyi udah bangun ya. Nah itu emang kalau ada kebiasaan gitu apa pas puasa aja dijadiin ada napping time gitu? Uh, cuman pas puasa sih. Itu tadi karena kalorinya berkurang dari lain itu, di aku masih kerja kantoran itu, aku selalu alokasi tuh buat gitu, paling enggak 10 gitu. Cuman kan katanya pas waktu mancing, ya aku pada saat 1 jam 12 break time, sholat dulu, karena aku napping gitu. Nah, biasanya lumayan tuh jam 1 bangun, langsung seger gitu, langsung bisa bertahan nanti sampai sore lagi. Begitu udah sore kan udah semangat lagi karena udah mau buka. Gitu yang sendiri karena salah agak risetnya buktikan kalau yang nap itu produktivitasnya memang lebih tinggi dibanding itu adalah ketika bulan puasa itu aku berasa langsung recharge gitu. Jadi aku mempertahankan pola itu gitu walaupun begitu sekarang udah nggak masuk kerja yang 9 to 5 bukan 9 to 5 8 to 5 gitu. Aku jadi nggak mesti jam 12 kan, jadi bisa aja mungkin jam 2 gitu atau jam 1. Jadi aku mainin di situ fleksibilitasnya. Kalau dulu ya memang karena break time jam 12 jadi aku nappingnya emang sengaja jam 12:30 gitu. Tapi napping itu pasti ada. Oke. Berarti napping di ini ya baru ada napping
salah satu inilah triknya lah napping ya di bulan puasa biar lebih produktif gitu. Eh, karena emang sebetulnya tidur pun itu termasuk dalam bagian produktivitas gitu ya. Yes, Kayak, betul sekali. Betul. Jadi mungkin salah satu tantangan pertama adalah yang aku hadapi ketika aku akhirnya memutuskan untuk resign adalah meredefinisi apa arti produktif gitu. Kalau dulu aku dengan mudahnya untuk bilang produktif karena ada ukurannya dari KPI, dari jam kerja gitu kan. Ya. Begitu aku self-employed istilahnya, aku jadi mempertanyakan kembali. Jadi definisi produktif buat aku itu apa gitu kan. Yeah. Dan akhirnya I came up with my own definition adalah, ya intinya adalah kita semua tahu kalau produktif itu adalah tentang efisiensi dan efektivitas gitu kan. Seberapa efisiennya dan seberapa efektifnya cara kerja kita menghasilkan sebuah produk atau banyak produk gitu kan. Buat aku faktornya adalah untuk bisa mencapai efisiensi dan efektivitas itu adalah tentang self management within time. Jadi sebenarnya bukan time management gitu. Jadi time management is a myth kalau buat aku, karena waktu itu adalah suatu hal yang kita nggak bisa atur, apalagi kita mau manage nggak bisa. Itu waktu itu di luar dari area kontrol aku sebagai manusia gitu kan. Waktu itu akan selalu berjalan dan menjadi waktu with or without my intervention. Jadi yang bisa aku lakukan adalah yang bisa aku kontrol diriku sendiri. Jadi aku fokus kepada self management but within this allotted time gitu. Nah, self management tujuannya buat apa kan tadi, buat balance itu tadi gitu, karena belajar dari pengalaman yang lalu aku sadar bahwa hidupku emang nggak balance gitu. Beratnya tuh banyak sekali ke pekerjaan gitu, pekerjaan, perform untuk orang lain gitu-gitu. Dan itu stressful gitu, walaupun mungkin di luaran kelihatannya produktif, menghasilkan banyak hal apa, tapi di dalam hidup secara apakah itu balance atau enggak, itu nggak balance gitu. Dan disitulah akhirnya aku mulai jadi yang ketika self management itu apa yang di manage, energinya. Jadi energi, kan kita tahu ya kalau misalnya ada ungkapan yang bilang where attention goes, energy flows gitu kan. Jadi aku manage adalah energi aku yang aku curahkan kepada sesuatu gitu. Nah, jadi disitulah aku mulai meredefinisi apa yang dimaksud dengan produktif dan mulai memanage dengan strategi-strategi yang so far sih sebenarnya kalau aku lihat nggak cuma berlaku di bulan puasa aja, tapi juga ya in general lah ya. Tinggal konteksnya aja di adjust sesuai dengan waktunya. Kayak sekarang masuki bulan puasa ya berarti isinya diganti gitu, kontennya diganti, tapi prinsipnya tetap sama gitu kira-kira. Oke. Nah ini menarik sih tadi time management ya. Pertama kita bahas satu sesi ya Kak tentang time management. Oke, thank you Kak Irma buat tipsnya tadi yang cukup gue highlight ya, napping itu dan fleksibilitasnya bisa non negotiable dan negotiable-nya itu ya tadi diatur gitu. Oke, sekarang kita ke Kak Hasna. Kak Hasna mungkin ada tips-tipsnya, apakah juga napping kah atau apa Kak? Oke. Ini biar lebih produktif ya mungkin ya. Ya. Oke, sebenarnya kalau aku sih jangan ngelihat produktif cuman di bulan Ramadan ya. Cuman kan emang tadi kita udah ngomongin tantangan di bulan Ramadan terkait emang karena pola makannya berubah dan juga jadinya tenaganya juga jadi lebih kurang kali ya, lebih kurang, yang biasanya makan 3 kali sekarang jadi 2 kali. Sebenarnya mungkin biar kita bisa lebih produktif di tiap bulan Ramadan, yang pertama set target ya tiap harinya gitu Devon. Maksudnya kayak kita kan kadang kebanyakan yang pengen dilakuin ya, kayak semuanya tuh bisa gitu kita lakuin besok gitu kan.
kayak pengen beres-beres kamar lah, pengen ngerjain kerjaan, pengen Ya. baca buku, pengen apa gitu kan, semuanya kayak kerasa bisa lah semuanya dikerjain besok kayak gitu. Tapi bener kayak kata Kak Irma tadi, aku setuju banget. Tapi kita tuh sering lupa kalau energi kita tuh kadang apa ya, energi kita tuh cuma 100% gitu. Kita tuh kadang lupa ngukur gitu, Devon. Kayak sebenarnya buat kerja tuh kita biasanya habis berapa persen sih? Oh, misalnya buat kerja tuh udah habis 50% sendiri gitu kan. Ya. Jadi terus buat baca buku udah habis berapa persen sendiri kayak gitu. Nah, jadi bisa dengan kita ngukur energi, saat kita udah tahu ngukur energi, dari situ kita bikin prioritas yang pengen kita lakuin tiap harinya gitu, targetnya. Jadi kayak kita bikin target, oh besok kayaknya aku tuh bisa ngelakuin A, B, C gitu kan. Udah tahu prioritasnya, terus akhirnya kita coba bagi energinya kayak gitu. Dan kalau aku sih tipe yang selalu kasih ruang buat istirahat, buat having fun, buat leisure, itu tetap perlu ya kayak gitu. Tapi selalu punya target achievable dari arti produktivitas kita, entah itu terkait kerjaan ataupun buat personal growth kita. Oke. Tadi ya, jadi ngukur energi ya, itu yang perlu, yang penting dilakuin ya. Karena bisa aja pas kita biasa dan lagi saat puasa itu energinya juga beda ya. Iya, betul banget Devon. Mungkin kerasa kali ya karena kita makannya subuh sama malam gitu kan, sama pas buka puasa kayak gitu kan. Sementara seharian kita harus bekerja itu lebih dari 12 jam gitu kan. Yang biasanya kita break makannya paling cuma 6 jam, nggak sampai 6 jam, sekarang harus break 12 jam lebih, itu kan effort ya. Maksudnya kayak pasti butuh apa ya, tenaganya juga kurang lah kayak gitu. Oke. Jadi apa, energi manajemen lah ya kalau bisa gitu. Betul. Tadi dari Kak Irma ada time management nih, dari Kak Hasna ada energy management. Ini kayaknya dua-duanya penting nih untuk kita kita manage gitu ya, manage gitu, dikelola gitu tentang energinya gitu. Oke, thank you Kak Hasna. Kita coba ke Kananda nih. Halo Kananda ada tipsnya nggak Kak, untuk untuk tetap produktif selama puasa? Lebih ke ngatur waktunya sih sebenarnya, karena kalau jumlah kegiatannya kan sebenarnya tambahannya nggak terlalu banyak, cuman jamnya aja yang digeser kan. Kita kalau puasa tuh yang biasanya sarapan sama makan siang sama makan malam, yang ini digeser sih. Makan siangnya ditiadakan, sarapannya dimajuin gitu kan. Iya. Cuman gitu doang sebenarnya, selama nggak ada permasalahan kopi tadi sih. Jadi sebenarnya ya kita paling cuman butuh ngegeser-geserin waktu aja sih. Yang biasanya bangunnya jam 5, jadi bangunnya dia awalin jadi jam 4 bersahur. Jadi yang misalnya awalnya tidurnya kita terlalu malam jam 1 baru tidur, ini tidurnya harus lebih awal lagi. Berarti kerjanya harus dimampatkan di waktu-waktu yang dimana kita bangun. Terus aku tadi baca nih yang di chat itu kan ada yang nyaranin kalau misalnya yang terbiasa ngopi, mending ngopinya di habisnya sahur aja. Kalau aku pikir-pikir benar juga sih, kayaknya enak misalnya habis makan sahur udah kenyang, perut udah keisi, terus minum kopi, langsung mulai kerja saat itu juga. Jadi jam kerjanya yang maju juga tuh. Yang biasanya baru mulai kerja jam 8, ini kita bisa mulai kerja sejak jam 5 pagi bahkan. Kayaknya itu oke sih kalau misalnya untuk orang-orang kayak aku yang kerjanya double ya. Maksudnya double adalah kan aku sebagai pemilik usaha, tapi aku juga sedang mengerjakan operasionalnya juga kan. Jadi jam operasionalku yang siang, di mana aku bekerja sebagai karyawanku sendiri, itu nggak bisa digeser kan. Sedangkan pekerjaan yang sifatnya manajerial yang biasanya aku kerjakan di malam, ini kayaknya bisa aku geser di pagi habisnya sahur. Jadi habis sahur mungkin minum kopi terus sudah nggak tidur lagi, langsung aja kerja saat itu. Jadi kayaknya dengan kayak gitu bisa lebih produktif sih kalau misalnya kasusnya kayak aku. Ya.
sama ya kayak time management juga jadi ya. Kalau apa ya? Kalau dari segi kesehatan Kak, karena Kak Nanda juga dokter ya gitu. Mungkin dari misalnya makanan apa gitu ada yang perlu diubah nggak gitu kayak bisa biar tetap lebih produktif atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya sehari-harinya makanannya udah sehat sih ya nggak perlu diubah ya berarti ya. Intinya kan yang penting gizinya seimbang, cairannya cukup gitu aja sih. Cuman karena jadwal makannya yang digeser tadi jadi yang gini sih kalau misalnya buat sahur ya. Kalau buat sahur itu usahakan jangan terlalu asin makanannya. Jadi kita nggak gampang haus. Itu aja. Itu. Terus sama biasanya sih nggak. Jadi jangan terlalu asin sama jangan terlalu banyak minyak-minyakan. Kebetulan karena minyak goreng sekarang juga mahal, jadi sekalian menghemat lah ya. Gitu. Kalaupun misalnya makannya yang digoreng-goreng ya nggak apa-apa sih, cuman cairannya berarti yang dibanyakin. Itu kalau buat sahur. Jadi kita nggak yang bakal terlalu haus. Di siangnya kita nggak gampang haus. Kalau cairan tercukupi jadinya lebih seger juga. Terus kalau buka, walaupun judulnya itu biasanya kan kita berbukalah dengan yang manis ya. Tapi kalau aku rasain sekarang makin tua gini jadi berasa sebenarnya jangan terlalu manis juga sih. Yang penting cepat ngembaliin energi aja. Soalnya kadang kita kalau misalnya berbuka dengan yang manis itu jatuhnya kayak bablas ya. Semuanya manis. Ujung-ujungnya kalau terlalu banyak yang manis, gula darahnya kita naik, itu jadinya nanti bakal cepat aus juga. Jadi ya minum yang manis tapi jangan banyak-banyak. Itu sih. Itu aja tipsnya paling kalau dari aku. Ya, jadi itu ya, tetap dikontrol ya. Setelah berbuka pun kita harus mengontrol diri juga ya gitu jadinya. Iya. Dan ya tadi apa makanan yang jangan terlalu asin gitu, jangan terlalu manis juga. Oke. Sip. Thank you Kak Nanda buat tipsnya dari tadi yang buat produktif maupun yang buat secara ini ya, secara kesehatan juga. Oke. Nah, ini ya. Mohon maaf, mau ya. klarifikasi sedikit. Jadi yang tadi aku sampaikan itu, aku pribadi aku justru tidak percaya dengan time management, Kak. Yang aku percaya adalah self management. Jadi fokusnya aku yang tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Hasna adalah yang memanage energi kita itu tadi gitu. Jadi karena aku nggak percaya waktu itu bisa kita manage karena itu kan di luar kontrol kita kan Kak. Jadi yang bisa kita manage ya, yang bisa aku manage adalah ya aku sendiri gitu. Just to make it clear in case tadi omongan aku agak-agak ambigu. Thank you. Self management ya jadi ya. Iya. Jadi karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Yang kita bisa kita kendalikan ya diri kita, perkataan kita, perbuatan kita gitu ya. Yes, betul. Oke. Jadi clear juga. Oke, sip. Thank you Kak udah klarifikasi. Nggak usah ke close the door jadinya. Oke. Lanjut nih, ini udah ada Amira nih yang udah naik ke atas. Halo Amira. Halo Kak. Dari tadi aku dengerin aja sih Kak. Oh, dari tadi udah naik, udah di sini ya. Betul. Naik. Oke. Nih Amira harusnya juga tadi jadi speaker juga di sini. Mungkin mau perkenalkan diri dulu Amira. Oh boleh. Halo semuanya, aku Almira. Aku mahasiswi semester 6 di LSPR. Salam kenal Kak Devon. Halo, salam kenal juga Amira. Ini menarik nih karena kita udah tadi dari segi orang yang udah kerja gitu ya. Sekarang nih dari segi yang masih mahasiswi gitu, masih kuliah gitu. Gimana biar lebih produktif. Nah, sama kayak tadi sebelumnya yang teman-teman di atas, kalau Amira ini sebagai mahasiswi ada nggak tantangannya gitu? Apakah dari belajar bisa jadi agak susah masuk atau apa segala macam ketika lagi puasa gitu? Kalau dari aku sendiri
selama kurang lebih 2 tahun belakang ya, berarti kan online ya kuliahnya. Ya. Alhamdulillah nggak terlalu ada yang signifikan gitu sih, karena kalau di LSPR kan benar-benar belajarnya itu dari 8:30 sampai jam 12, setelah itu udah nggak ada kelas lagi. Jadi aku biasanya pakai buat tidur siang gitu. Cuman mulai minggu depan nih mulai masuk offline, aku juga deg-degan sih takutnya jadi lebih lemes apa gimana gitu. Gitu sih. Oh, itu ya, udah 2 tahun nggak offline, terus sekarang offline lagi puasa lagi ya gitu ya. Iya makanya jadi takutnya jadi mungkin jadi kurang fokus atau jadi cepet ngantuk sih, cuman semoga aja enggak. Selain kuliah gitu, biasa kan ada kayak ikut kegiatan-kegiatan lain gitu ya, Amira. Ada ikut kegiatan-kegiatan lain juga nggak? Ada, kebetulan aku lumayan aktif juga di organisasi kampus, terus juga iseng-iseng freelance fashion styling segala macem gitu sih Kak. Oh, jadi udah kerja juga ya? Iya, freelance aja. Nice. Nah, itu gimana? Ya, kalau mungkin pembagian waktu ya mungkin udah biasa kali kalau di luar puasa ya. Nah, kalau waktu lagi puasa udah terbiasa juga kah untuk bagi-bagi waktunya, atau misalnya jadi ya freelance-nya dikurangin dulu lah kalau lagi bulan puasa gitu, lebih fokus ke belajar dulu gitu. Ada nggak atau kayak gimana? Iya sih Kak, untuk freelance mungkin aku kayak ambil jadwalnya ngepasin mungkin sama bulan-bulan aku datang bulan, jadi biar apa namanya kayak nggak terlalu capek atau jadi nggak terganggu aktivitasnya. Terus kalau buat meeting sih aku udah nentuin sama teman-teman, misalkan meeting organisasi atau mungkin kerja Ya. kelompok, aku nentuin sama teman-teman itu ambil waktunya mungkin sekitar di jam 3 sampai jam 4 sore, jadi nggak ngambil waktu persiapan buka puasa gitu sih Kak, sama kalau mau mungkin sekalian dimalemin setelah sholat taraweh gitu. Ya. Ini ya, walaupun kuliah juga masih bisa buat ini ya, ngatur-ngaturnya juga masih oke ya gitu. Karena kan kadang juga jadwal-jadwal kuliah ini ya juga kalau Amira nih sebagai mahasiswi gitu, ada tips nggak kira-kira buat mungkin teman-teman yang masih kuliah juga nih, biar lebih produktif di saat bulan puasa gini? Tetap produktif, sorry. Kalau buat aku sendiri biar lebih produktif itu mungkin aku istilahnya kayak bukan ganti kata produktif sih, kayak misalkan saat nggak puasa, produktif yang aku maksud itu mungkin bisa ngerjain tugas lebih banyak atau ikut meeting lebih banyak. Nah, mungkin pas puasa ini aku ganti jadi aku bisa menganggap diri aku produktif itu kalau misalkan aku setelah sahur itu nggak langsung tidur, mungkin aku ibadah lain dulu atau mungkin aku nambah baca buku kayak gitu-gitu sih Kak, sama paling sesuai tadi kayak udah diomongin sama kakak-kakak yang lain, nyempetin waktu buat tidur siang mungkin kayak beberapa menit karena kan takutnya ngantuk kan pas sahur kayak gitu sih Kak, sama nyatet aja sih di kayak weekly things to do gitu. Jadi ada yang diselip-selipin lah ya gitu ya jadinya. Iya, pinter-pinteran nyelipin aja sih. Oke, itu mungkin teman-teman yang masih kuliah mau biar tetap produktif ya bisa nyelip-nyelipin lah gitu ketika lagi pas setelah sahur gitu-gitu ya, untuk bisa baca buku. Iya, bener Kak. Ini pagi-pagi baca buku ya juga ya, seru juga. Iya, karena kan biasanya mungkin malam gitu kan baca bukunya. Cuman kalau malam kan harus tidur cepet. Karena besoknya sahur, jadi mungkin digeser aja waktunya jadi di pagi mungkin habis sholat subuh atau sambil nunggu subuhan juga gitu sih. Okay. Thank you Amira buat tipsnya nih. Iya, sama-sama Kak. Teman-teman ada yang mau nanya atau Debbie mau nanya, Deb? Adakah pertanyaan? Oke, ya aku mau tanya ini sih, kalau apakah ada fase-fasenya kalau di awal puasa itu
berat banget atau malah dia kira-kiranya berat atau ada fase-fase tersendiri yang membuat performance kita mungkin di tempat kerja atau tempat kuliah itu menurun gitu dan biasanya strateginya apa terus cara ngatasinya kayak gimana gitu aja sih. Oke. Siapa dulu ada yang mau jawab duluan? Kak Irma deh. Kak Irma lagi dari awal lagi. Oke, thank you. Kalau untuk beratnya memang biasanya seperti bisa diprediksi di awal-awal pastinya, karena adaptasi dulu kan di minggu pertama. Cuman kalau untuk tahun ini aku agak melakukannya berbeda. Jadi aku I don't know, we'll see. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berbeda karena biasanya itu kan aku makan 3 kali. Contoh kecilnya aja gitu. Sehingga ketika terus minggu pertama deh itu agak berat antara kebiasaan ngunyah gitu kan, balik lagi kebiasaan ngopi itu sampai sekarang akhirnya itu sampai kemudian di bulan puasa harus berubah total. Khusus tahun ini aku agak melakukan perubahan karena dari setidaknya awal tahun ya kalau nggak salah, apa mungkin sebelum awal tahun aku lupa mulainya tepatnya di bulan berapa, tapi aku mulai semacam intermittent fasting lah gitu ya. Tapi ya nggak seketat IF juga gitu. Tapi aku bener-bener mengurangi frekuensi makan gitu. Jadi aku makan besarnya itu memang cuma sekali sehari, yaitu makan malam. Biasanya aku bandingin ketika suami aku pulang gitu. Nah, dari pagi sampai malamnya itu aku ya minum kopi, kemudian mungkin aku makan nyemilnya buah gitu yang cuman dikit doang atau bahkan mungkin enggak gitu. Terus kemudian atau minum jamu gitu. Lebih banyak ke minum sih. Seharian tuh lebih banyak ke minum. Jadi artinya harusnya dalam hal frekuensi makan harusnya sih nggak kaget ya. Minggu pertama harusnya nggak sekaget tahun-tahun sebelumnya karena frekuensi makannya jauh berkurang gitu. Dan memang aku sudah biasakan untuk fokus ke hidrasi. Jadi aku masih ngetes nih untuk tahun ini dalam hal kebiasaan makan polanya itu gitu. Mudah-mudahan adaptasinya nggak seberat tahun-tahun sebelumnya. Kalau dalam hal performance, karena aku tadi berpegang pada yang the negotiables dan the non-negotiables tadi, aku tidak merasa ada perubahan yang signifikan dalam hal produktivitas atau performance gitu. Ya kurang 1-2 hal gitu menurut aku sih wajar karena kalaupun kita kerja di kantor pun ada pengurangan waktu juga kan. Biasanya tuh yang pulangnya habis maghrib jadi pulangnya sebelum maghrib gitu. Jadi mungkin ada perubahan tapi nggak signifikan gitu. Nah mudah-mudahan tahun ini dengan aku punya strategi baru dalam hal pola makan, perubahan tersebut bisa lebih diperkecil lagi gitu. Apalagi dengan aku pun sudah self-employed, aku bisa working around my schedule gitu kan. Aku sih optimis perubahannya nggak signifikan gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Irma. Lanjutnya ke coba Kak Kananda deh. Kananda gimana Kak? Menjawab pertanyaan Debbie. Pernah performa turun nggak ketika awal-awal puasa ya? Biasanya kalau awal-awal puasa emang kayak ada kurang fokus gitu ya biasanya kita tuh. Kalau di klinikku sih memang selama puasa ini aku ada penyesuaian jam, jadi sama yang kayak katanya Kak jadi Kak Irma ya. Ada penyesuaian jam kerja, jadi yang biasanya kita itu sampai jam 5 atau setengah 6 sore, ini aku majukan, jadi jam 4 sore itu udah kelar, karena ya buat ngebantu teman-teman yang lain juga untuk nyiapin buka puasa di keluarganya dan sebagainya, biar nggak macet-macet juga di jalan, kayak gitu. Jadi untuk jam kerja emang aku sesuaikan sih untuk ngebantu karyawan. Tapi kalau misalnya untuk masalah produktivitas kayaknya harusnya ya justru lebih produktif karena nggak kepotong sama jam makan siang. Itu yang aku senang. Jadi yuk kerja terus, nggak ada alasan makan siang. Ya gitu sih. Oke. Thank you Kak Nanda buat jawabannya. Coba sekarang ke Kak Hasna. Gimana kalau Kak Hasna?
ada pernah performa turun gitu nggak Kak, di awal-awal misalnya? Oke. Performa turun di awal-awal Ramadan, pasti ada ya karena penyesuaian diri gitu ya. Mungkin lebih ke ini aja sih ya. Kadang we are too hard to ourselves gitu kan. Jadi kayak Hmm. tapi bukan berarti juga harus excuse terus, ya udahlah istirahat gue udah enggak gitu ya. Maksudnya kayak kita lebih ke tahu batasan juga kali ya. Maksudnya kayak performa turun itu kan maksudnya kita kadang ngelihat aspek performa turun tuh cuma dari satu sisi aja Devon, padahal bisa jadi di sisi lain kita tuh ada loh performa yang jadi lebih baik juga kayak gitu kan. Misalnya kayak dari segi ibadahnya lebih baik gitu kan malah bagus Oh, ya. ah, Kayak tapi dari performa kerjaan jadi turun gitu kan. Nah, mungkin belajar cara ngimbanginnya aja sih. Maksudnya kayak kalau kantornya maksudnya kayak kan mungkin ada kantor yang nge-support gitu kan, maksudnya dengan karena banyak yang beragama Islam gitu kan mereka nge-support, tapi ada yang lebih general gitu ya. kan, mungkin kesannya nggak terlalu nge-support tapi ya nggak apa-apa, kita lebih ke komunikasiin juga gitu kan. Maksudnya kayak kita kayak tadi yang sempat dimention juga kayak bikin target di awal dulu, terus saat kita tahu kadang kita tuh ngerasa performa turun juga karena kita nggak bisa seperfect biasanya gitu kan, padahal nggak apa-apa kok, nggak usah terlalu nyari perfection juga. Itu sih kali ya Devon. Jadi kayak lihat performa kita yang lain yang kita punya performa lain yang bagus juga. Mungkin nanti kalau buat performa kita yang turun bisa ngikutin tips-tips dari Mbak Irma ataupun yang tadi juga sebelumnya Nanda ya. Jadi ini ya, performanya jangan diukur dari yang biasanya gitu ya. Tapi karena ini special occasion gitu, jadi disesuaikan lah konteksnya sama lagi puasa gitu ya. Jadi biar biar nggak berasa kayak performa kita ya turun gitu ya. Iya betul. Betul gitu. Oke. Thank you Kak Hasna buat jawabannya. Terus sekarang terakhir Kak Almita, gimana? Kalau dari aku setuju sih sama tadi yang udah dibilang Kak Irma, Kak Nanda, sama Kak Hasna. Kayak mungkin performa di pekerjaannya agak menurun sedikit, cuman justru di performa di hal lain, justru itu yang kita mungkin baru bisa dapetin di bulan suci ini gitu. Aku setuju banget sih. Terus kalau dari sepengingatan aku beberapa tahun terakhir sih kuliah sambil puasa terus organisasi juga, mungkin awalnya emang agak kagok, cuman lama-lama udah mulai terbiasa sih Kak. Jadi nggak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Ya, berarti emang nggak gitu ada perubahan gitu ya. Jadi ya. Iya benar, lama-kelamaan pasti terbiasa juga gitu sama puasa setiap hari. Sip. Thank you Amira buat jawabannya. Oke. Gimana Dep? Puas jawabannya Dep sama semuanya? Iya Dep, dong, puas. Thank you ya. Oke. Thank you semuanya buat jawabannya, dan mungkin kita akhiri juga sesi kali ini. Thank you buat semua speaker, Kak Irma, Kak Nanda, Kak Hasna, Amira, sama tadi Hana juga yang udah kayaknya tadi ada panggilan duluan jadinya. Terus udah bagi-bagi tips juga, terus dan selamat berpuasa juga ya karena besok juga udah mulai puasa. Dan juga terima kasih sama teman-teman yang udah hadir di sini gitu, udah berada di Clubhouse ini. Thank you udah dengerin sampai habis. Dan kalau gitu sampai jumpa di Clubhouse berikutnya hari Selasa. Kita masih ada berhubungan dengan ini nih, dengan puasa. Ini lebih ke dari finansial. Gimana tips biar nggak boncos saat puasa, karena biasanya kan ketika puasa katanya sih pengeluaran lebih banyak ya. Kenapa gitu, gimana? Dan kita akan coba ngomongin tipsnya. Jadi teman-teman bisa ikut kalau mau ikut bahas gitu. Oke. Selamat malam semuanya, selamat berpuasa. Thank you semuanya. Jadi goodbye, good night, bye bye semuanya. Bye bye, terima kasih Kak Devon dan Kak. Thank
Thank you semua. Thank dan you teman-teman. Kak Devon, Kak Debbie. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Kak Debbie ya, Mir.